Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. A. Hubungan pangkat pecahan dan bentuk akar. Bilangan berpangkat pecahan sering dikaitkan dengan bentuk akar bilangan positif. Perhatikan bentuk-bentuk berikut. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, ya kan? Atau dapat ditulis 3 itu sama dengan akar 9. Nah, perhatikan di sini. Kalau tidak ada pangkatnya di sini, ya, tidak ada pangkatnya, maka di situ mengandung angka 2. Ya, pangkat akar itu adalah akar pangkat 2 dari 9. Nah, itu bisa ditulis seperti ini. Ya, kalau di depannya tidak ada angkanya, maka itu adalah akar pangkat 2. Ya. Yang kedua, 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Atau dapat ditulis 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Ya. Nah, di sini kan ada angka 3-nya. Jadi pangkat yang di sini, ya, itu nanti kalau berubah bentuk maka dia jadi akar pangkat 3 dari 27. Nah, jadi kalau dirubah itu nanti jadinya gini. Ya. Akar 9 itu sama dengan akar 3 kali 3. Nah, gitu ya. Akar 3 kali 3. Nah, 3 akar 27 itu sama dengan 3 kali 3 ya, kali 3. Nah, perhatikan ya. Jadi di sini 2, maka ini 2. Ya. Kalau di sini 3, maka di sini juga ada 3. Nah, seperti itu. 3 kali 3 kali 3 itu kan 27. Ya, jadi kalau sebutnya sama dengan 3. Nah, kemudian 3 pangkat 4, ya, 3 pangkat 4 sama dengan 21. Bisa ditulis, ya, bisa ditulis di sini pangkatnya berarti 3 itu sama dengan akar pangkat 4 dari 81 nih kan. Ya. Nah, maka ketika ditulis akar pangkat 4 3 itu sama dengan akar, ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau akar pangkat 4 dari 81. Dari 81. Itu ya. Secara umum dapat dituliskan B pangkat N sama dengan A, maka B itu sama dengan akar pangkat N dari A. Bentuk akar pangkat N dari A disebut bentuk akar. Bentuk akar didefinisikan sebagai berikut. Untuk setiap bilangan pangkat pecahan M per N dengan M dan N bilangan bulat serta N lebih dari 0 didefinisikan A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M, atau A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat lagi M. Jadi kalau kita rubah pakai angka, ya, kita rubah pakai angka, misalkan 3 pangkat 2 per 3, ya kan? Ini 3 berarti A, 2 berarti M, kemudian
3 yang di bawah ini berarti N. Itu sama dengan ya akar 3 pangkat 2 akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Nah, kalau dirubah dengan angka bentuknya seperti itu ya. Contoh, nyatakan 5 pangkat 1/4 ke dalam bentuk akar. Nah, ini kan sama ya. Nah, ibaratkan di sini 5-nya adalah A, kemudian 1-nya adalah M, kemudian 4-nya ini adalah N. Tinggal dirubah aja ke bentuk yang ini tadi ya. Jadi sama dengan akar pangkat 4 dari 5 pangkat 1 ya. Ingat ya, kalau tidak ada angkanya berarti di situ ada pangkat 1. Itu kalau pangkat. Ya, kalau akar tidak ada pangkatnya ya di depan, maka itu adalah pangkat 2. Nyatakan akar pangkat 3 dari 11 ke bentuk bilangan bulat berpangkat. Nah, ini tinggal sebaliknya ya. Berarti ini adalah N kalau sesuai rumus ini ya. Sesuai rumus ini ya. Yang 3 ini adalah N ya, kemudian ini adalah A dan ini ada pangkat 1 ya. Pangkat 1 ini adalah M. Tinggal dirubah ke bentuknya. Berarti A pangkat M per N. Nah, dari 11 pangkat 1/3. Operasi aljabar pada bentuk pangkat pecahan. Jika A dan B bilangan real, M dan N bilangan rasional. Berlaku sifat-sifat berikut. Nah, ini hampir sama dengan yang kemarin ya. A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. A pangkat M bagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N. A pangkat M pangkat lagi N, maka sama dengan A pangkat M kali N. Yang keempat, untuk A kali B pangkat M, maka masing-masing punya pangkat A pangkat M kali B pangkat M. A per B pangkat M, maka A pangkat M per B pangkat M dengan syarat B tidak sama dengan 0. Contoh, perhatikan. Sederhanakan bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, A pangkat 2/5 kali A pangkat 1/3. Itu kan bentuknya kan A pangkat M ya, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, tinggal ditambahkan pangkatnya nih ya. 2/5 ya ditambah 1/3. Nah, berarti kan 2/5 tambah 1/3 ini yang di bawah penyebutnya ya tidak sama. Nah, kalau penjumlahan syarat bisa dijumlahkan itu penyebutnya harus sama ya, penyebutnya harus sama. Ini kan tidak sama nih penyebutnya. Nah, kalau penyebutnya tidak sama, nah berarti harus disamakan dulu ya, biar sama. Berarti yang sebelah sini dikali 3 ya, yang sebelah sini dikali 3 kali 3. Nah, kalau yang bawah dikali 3, yang atas juga kali 3. Yang sebelahnya ya itu berarti kali 5, yang atas juga kali 5. Nah, jadi yang ini 5 kali 3 15, yang atas 2 kali 3 6. Nah, terus kemudian yang satunya 3 kali 5 15. Kemudian 1 kali 5 5. Nah, sekarang kan udah sama nih ya. Udah sama nih bawahnya. Baru bisa dijumlahkan. 6 ditambah 5 hasilnya 11. Yang bawah tetap.
Nah, sekarang juga sama nih, A pangkat 5/7 dibagi A pangkat setengah atau 1/2. Berarti ini tinggal dikurangi pangkatnya ya. Nah, ini juga sama nih, ini penyebutnya ya belum sama. Nah, maka kita samakan dulu ya. Yang sebelah sini, yang sebelah kiri kita kalikan 2 ya, berarti 7 kali 2, 7 kali 2 itu 14 ya kan. 7 di sini. Ini kali 2 ya, kali 2. Nah, kemudian yang atas juga kita kali 2, 5 kali 2 10. Nah, sebelah yang ini kita kali dengan 7 supaya sama. Ya, berarti 2 kali 7 itu 14 ya, kali 7. Yang atas juga harus kali 7. 1 kali 7 itu 7. Nah, kalau sudah sama bawahnya udah sama baru bisa dikurangkan ya. 10 dikurangi 7 ya, 10 dikurangi 7 itu sama dengan ya 3. Yang bawah ya tetap 14. Nyatakan bentuk akar X min akar pangkat 4 dari X semuanya dipangkatkan 2 sebagai jumlah atau selisih suku-suku. Nah, perhatikan, kita akan rubah di sini untuk X akar dari X ya, akar dari X. Nah, berarti kalau kita tulis di sini tidak ada angkanya ya. Berarti ini adalah akar pangkat 2 dari X pangkat 1. Ingat ya, kalau tidak ada angkanya, akar itu di depannya ada angka 2. Dan untuk pangkat, kalau tidak ada angkanya, maka itu mengandung angka 1. Nah, maka dia akan berubah menjadi, ingat kalau ada bentuk seperti ini kan, ini bentuknya seperti tadi ya. Nah, N pangkat A. Kalau ada N akar A pangkat M itu sama dengan ya A pangkat M per N kan gitu. Berarti kalau bentuknya seperti ini ya, kita rubah berarti X ini adalah A ya, X ini adalah A, 1 adalah M dan 2 ini adalah N. Ya, tinggal kita rubah berarti sama dengan di situ X pangkat setengah. Itu ya. Jadi sini kan X pangkat setengah nih hasilnya. Ya. Nah, kemudian yang satunya juga sama. Ya, ini X tidak ada pangkatnya, berarti ini adalah pangkat 1. Nah, jadinya nanti X pangkat 1/4 atau 1/4. Semuanya masih dipangkatkan 2. Nah, kalau dipangkatkan 2 seperti ini berarti, nah ingat di sini operasinya pengurangan. Jadi harus kita kalikan satu-satu ya, kita kalikan satu-satu. Berarti X pangkat setengah dikurangi X pangkat 1/4 dikali, kan karena kuadratnya berarti kan kali 2 kali ya, bukan kali 2 tapi 2 kali. Jadi X pangkat setengah dikurangi X pangkat 1/4. Nah, ini kita kalikan satu-satu nih. X pangkat setengah kali X pangkat setengah itu X pangkat setengah kuadrat. Ya kan? Kemudian ini kan X pangkat setengah kuadrat. Kemudian X pangkat setengah kali X pangkat 1/4 berarti kan dikurangi ya, karena ini min ya, ini min kan, ini berarti dikurangi X pangkat setengah ya kali X pangkat 1/4. Nah, kita tulis saja dulu. Nah, kemudian yang ini satunya min X pangkat setengah 1/4 dikali X pangkat setengah, ini juga sama nih, berarti min X pangkat 1/4 dikali X pangkat setengah kan gitu. Nah, terakhir
min X pangkat setengah kali min X pangkat seperempat kali min X pangkat seperempat. Karena min kali min jadi jatuhnya plus, ya, plus X pangkat seperempat kuadrat. Nah, karena sama kan itu ya. Nah, kemudian ini, nah di sini karena ada 2, maka jatuhnya dia nanti 2 ini. Nah, 2 kan itu sama kan ya, dikurangi 2. Nah, yang di bawah, yang di belakang juga sama. Oh, ternyata di sini masih negatif ya, belum dikalikan, di sini masih ada negatif. Nah, sehingga di sini kita jadikan 1 ya. Nah, berarti kan dari bentuk A pangkat N pangkatkan lagi M itu sama dengan A pangkat N kali M. Nah, itu kalau ada X pangkat setengah ya, dipangkatkan lagi 2, maka X pangkat 2 per 2. 2 per 2 berapa? Berarti 1. Berarti X saja di sini. Ya. Nah, kemudian yang ini ya, yang ini kita pakai sifat perkalian, berarti dijumlahkan pangkatnya. Ya, pangkatnya dijumlahkan. Nah, kemudian yang ini ya, yang ini berarti dikali, berarti karena ini pangkat 2 ya, ini min negatif, maka berubah jadi plus. Nah, kemudian juga sama itu, berarti ini dikalikan 2 per 4 ya, jadinya 2 per 4. Nah, kemudian yang ini masih tetap. Nah, yang ini, nah ini pangkatnya disamakan. Nah, di sini kan penyebutnya 4, di sini kan penyebutnya 2. Nah, yang sebelah sana kita kali dengan 2, itu sudah jadi 4, sudah sama. Maka yang kita rubah cuma yang sebelah kiri. Ya, berarti kali 2 itu nanti harusnya kan nanti setengah ditambah 1/4. Nah, yang sini, yang sebelah sini kali 2. Berarti sama dengan 1 kali 2 itu 2, per 2 kali 2 4, ditambah 1 per 4. Nah, ini kan udah sama penyebutnya ya, sama dengan, nah, tinggal yang atas ditambahkan, berarti 3 per 4. Maka di sini hasilnya 3, pangkatnya 3 per 4. Nah, kemudian yang pangkat ini ya, ini kan awalnya 2 per 4 ya. Ya, 2 per 4 itu disederhanakan ya, di yang bawah dibagi 2, maka yang atas dibagi 2. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2, jadi setengah. Makanya di sini setengah. Nah, jadi bentuknya akan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.